Halo, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya Gun GPS Gun, dipanggil Gun karena gundul alias botak. Ya, kali ini kita akan saya akan mencoba untuk nge-review atau mencoba ya mengaplikasikan salah satu merek shampoo yang banyak beredar di pasaran atau di pet shop di sekitar kita. Sampo ini harganya sangat-sangat terjangkau sekali ya. Eh, Harga sekitar antara 10 sampai 15 tergantung pet shop dan juga daerahnya tertentu. Di daerah-daerah bisa jadi di tempat sobat GPS juga harganya juga berbeda. Sampunya ada dua kemasan ya, tapi satu merek. Ini ada Zero yang kemasannya pump seperti ini, botol pump. Kemudian ada yang Zero yang bulat seperti ini. Ini harganya kalau nggak salah ini selisih 1000. Harganya selisih 1000 per botol. Kayaknya lebih mahal yang ini ya. Mungkin kalau dari sisi isi kualitas ini bukan mungkin ya, saya yakin ini sama, hanya yang membedakan harga itu adalah di kemasan. Sepertinya yang pump ini lebih mahal ya. Nah, kalau untuk aroma sendiri ini saya pakai yang lemon, seperti sabun cuci piring ya aromanya. Ini sama-sama isi 100 ml ya, sama. Nah, kalau dari stiker sih kita lihat ini sudah mengandung anti jamur dan anti kutu. Kebetulan kucing yang akan saya coba ini sebentar lagi juga sudah nggak ada kutu dan nggak ada jamur, jadi tidak bisa mengantisipasi tidak bisa menguji efektivitasnya. Kita akan coba seberapa lembut terhadap bulu, kemudian apakah ada efek yang langsung terasa, baik itu mungkin rontok atau bagaimana. Kemudian yang paling pasti itu lembutnya seperti apa, kemudian borosnya. Kan kebanyakan ada beberapa sampo itu yang menggunakannya itu perbandingannya ada yang 1:3, 1:5, bahkan ada yang sampai 1:10. Jadi 100 ml ditambahkan 1 liter, ada yang seperti itu, tapi tentunya harganya juga berbeda. Tapi secara umum sih rata-rata perbandingannya 1:3 sih rata-rata ya. Cuman kita lihat ini nanti seperti apa hasilnya, kita lihat nanti. Nah, ini kucing yang saya cobakan pada kucing ini samponya. Ternyata kebetulan ada orang grooming ternyata ya, punya satu pelanggan dia lagi grooming, pengen menggroomingkan kucingnya. Dan kebetulan ini juga ada kutu. Nah, kebetulan ada kutu, jadi sekalian bisa menguji efektivitasnya ketika dia katanya yang ini anti kutu dan jamur. Nah, semoga nanti benar-benar mati ya kutunya ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dan ini saya menggunakan campuran 1:5. Ternyata seperti ini, tidak terlalu berbusa. Jika 1:5. Jadi ini sepertinya harus saya bikin lebih kental lagi ya. Nah, yang awalnya sih pinginnya tadi kukumu tajam. Bentar. Awalnya tadi pingin saya coba ke bejo awalnya, karena bejo sudah bebas kutu ya. Kok ternyata kebetulan ada ya orang lagi grooming, ya udah kita coba ke yang ini. Oke, ditunggu nanti hasilnya seperti apa. Diam. Ini sudah mandi, sudah keramas juga. Sepertinya kalau hasil kutu kayaknya sih mati ya kalau kutu yang hidup. Nah, ini hasil setelah di grooming tadi menggunakan sampo Zero. Kita lihat kutunya sepertinya sih mati ya kalau kutu-kutunya ya. Nah, ini nggak fokus ya. Sepertinya sih kutu mati, di tengkuk juga bersih. Nah, di tengkuk bersih.
Biasanya kan kalau banyak kutu biasanya di sini atau di area punggung itu ada banyak hitam-hitam ya biasanya ya. Tapi ini bersih ya, telur kutunya yang hitam-hitam seperti pasir itu bersih ya. Cuman kutunya kita lihat nanti setelah di grooming, setelah kering semuanya, kita lihat lagi apa masih ada yang hidup atau enggak. Oke, ini dari tangan, kaki depan ya, di muka. Coba lihat ekornya dulu, bagian ekor. Nah, ternyata nggak bisa maksimal ya kalau di bagian ekornya ya. Karena memang ini memang biasanya umumnya sih kita pakai degreaser ya untuk bisa menghilangkan noda-noda di ekor gini, noda semacam noda lemak gitu. Ternyata tanpa degreaser dia nggak mampu, nggak bisa bersih ya tanpa degreaser. Kita lihat lagi nanti setelah kering ya. Lari-lari, awas. Kita lihat nanti setelah di blower seperti apa. Untuk melihat lagi itu kondisi kutunya ya, telur kutu terutama yang hitam-hitam seperti pasir itu. Kalau dari bersihnya kulit sih bersih kayaknya. Oke, kita lihat nanti setelah kering ya. Jadi ini hasil akhirnya. Kalau dari noda, untuk bisa menghilangkan noda-noda yang ringan sepertinya juga lumayan lah ya untuk mengurangi noda-noda ringan. Tapi kalau untuk noda bandel sampai zero kurang kuat ya. Satu. Kemudian yang kedua, untuk kutu sepertinya cukup efektif ya, mati ternyata kutunya. Dan ini saya cek di bagian tengkuk juga habis, setelah kering tidak ada sama sekali, tidak ada yang hidup, tidak ada yang tersisa, mati semua. Tapi dengan catatan kutunya tidak terlalu banyak ya, kutunya nggak terlalu banyak. Kemudian dari sisi kebersihan, kelembutan, tadi kebersihan sudah ya. Untuk kelembutan standar ya, hampir tidak lembut, bukan standar sih, hampir tidak ada lembut sama sekali ya. Jadi seperti sampo-sampo biasa gitu, tidak mengandalkan apa-apa, hanya sekedar tidak berbau gitu aja. Kemudian untuk wanginya juga tidak terlalu nampol. Ini setelah kering, setelah benar-benar kering ternyata tidak ada wanginya sama sekali, nggak harum sama sekali ya. Jadi nggak harum sama sekali. Tapi ya mengingat dengan harga segitu ya, hanya dengan harga 15.000 saja ya, memang kita tidak bisa berharap banyak. Tapi setidaknya menggunakan sampo, setidaknya kucing tidak terlalu tidak terlalu kucel dan tidak berbau, tapi juga tidak harum. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ngembang pun juga tidak terlalu, karena ini memang bawaannya agak panjang ya bulunya. Oke, jadi kesimpulannya di situ, menggunakan sampo yang tadi hasilnya masih bisa dibilang di bawah standar ya. Hanya ini tujuannya untuk untuk mengurangi bau saja, tidak melembutkan. Nomor satu ada lagi tambahnya kutu. Ternyata kutunya cukup efektif ya. Tapi kalau jamur kayaknya sepertinya saya kurang yakin kalau untuk jamur. Tapi kalau untuk kutu cukup bagus lah, dengan catatan kutunya tidak terlalu banyak dan telur kutu juga tidak terlalu menumpuk seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, untuk wangi tidak ada wangi sama sekali, dan untuk kebersihan juga standar, tidak terlalu bersih karena di bagian ekor kalau kita tidak terlalu bersih juga, di sini tidak bisa bersih, tidak bisa benar-benar membersihkan. Iya sebentar, iya sabar nak, sabar. Ayo neng minggir dulu neng. Nah, jadi itu kesimpulannya ya guys ya. Jadi yang paling banyak dan paling mudah kita temukan sampo tersebut, itu paling gampang dan paling mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Harganya terjangkau dan perbandingannya nggak bisa terlalu banyak ya.
Jadi harus mungkin 1:2 lah ya, sepertinya standarnya itu 1:2. Dan kemudian tidak terlalu berbusa, tidak ada, hampir tidak ada busa. Jadi kita harus ekstra banyak ngasihnya itu ya. Itu kalau kita yang dominan busa ya, biasanya kita kan asusminya kalau nggak berbusa berarti nggak bersih kan gitu kan. Nah, ternyata ini juga hampir tidak berbusa kecuali memang tanpa campuran air ya. Tapi kan terlalu kental dan jadinya boros. Jadi secara finansial dia harganya murah, tapi secara penggunaan dia justru akan membuat kita semakin boros. Kenapa? Karena campurannya terlalu sedikit. Bisa maksimal ini 1:3 dan itu pun masih kurang berbusa. Jadi nggak maksimal seperti itu. Kembali lagi untuk hasilnya bisa dilihat sendiri seperti ini. Bersihnya pun juga standar ya, tidak terlalu mengkilap juga. Nah, buat teman-teman sekalian, cat lovers dan sahabat GPS, jangan lupa share dan subscribe ya, supaya kami bisa berkembang lebih banyak. Jadi kita bisa memberikan informasi seputar kucing lebih banyak lagi dan lebih aktif lagi. Oke, see you. Jangan lupa diklik tombolnya ya, subscribe Gun Pau Service. See you. Bye bye.